dan grafik fungsi kuadrat. Tapi sebelum kalian belajar, coba kalian download dulu LKS di deskripsi link YouTube, atau kalian bisa mengetikkan di gg.gg LKS grafik fungsi kuadrat. Nah, silakan kalian download dulu. Oke, setelah kalian download, kalian pun sama coba mendownload dulu di aplikasi Malmat di Play Store. Jadi kalian coba HP-nya dibuka, lalu kalian masuk ke Play Store, lalu kalian cari aplikasi Malmat. Nah, lambangnya seperti ini. Lalu kalian download. Kalau kalian ini bisa seperti ini caranya. Nah, kalian klik aplikasi Malmat di Play Store. Nah, nanti ada yang lambangnya M²2. Oke, lalu nanti silakan untuk mendownload dulu. Buka HP-nya, lalu kalian cari Play Store, lalu kalian ketikkan aplikasi Malmat, nah lalu kalian download. Setelah kalian download, nah nanti akan terbuka seperti ini aplikasinya, lalu nanti klik izinkan. Nah, nanti kalian di sini kita akan belajar menggambar grafik. Nah, kalian nanti bisa menuliskan persamaannya seperti ini, misalkan persamaannya X²2. Jadi diklik nih yang X²2-nya, X²2 ditambah dengan nanti misalkan 5X, 5 nanti klik X, lalu ditambah dengan 6. Nah, nanti klik graph. Nah, di sini ada klik graph. Nah, maka ada grafiknya seperti itu. Oke, silakan kalian download dulu aplikasi Malmatnya. Oke, kalau sudah terdownload, sebetulnya anak-anak, kali ini kita akan mempelajari ketika kalian melempar sebuah bola. Nah, nanti kalau digambarkan dalam bidang koordinat, nanti akan ada lengkungan seperti itu. Jadi bolanya asalnya tadi di sini, nanti dia akan melengkung seperti itu. Atau kalau kalian punya bola, bolanya dipantulkan ke bawah. Nah, kalau dalam bidang koordinat nanti seperti ini. Oke, nanti akan ada lintasan ke bawah. Nah, lintasan bola ini itu dalam matematika dinamakan dengan grafiknya grafik parabola. Oke, sebelum kita mempelajari tentang grafik parabola, anak-anak, kalian coba buka aplikasi Malmatnya yang tadi kalian download. Lalu kalian coba ketikkan di aplikasi Malmatnya X²2 min 6X plus 8. Lalu kalian LKS-nya juga sama dibuka. Nah, saya kasih waktu beberapa detik untuk dapat gambarnya. Silakan sampai dapat gambarnya, oke? Nah, kalau betul kalian mengetikkannya, nanti dapat gambarnya seperti ini. Jadi ini X² min 6X plus 6, kalau di aplikasi Malmat gambarnya seperti ini. Oke, gambar ini kalian coba gambarkan di LKS-nya ya. Kalian gambarkan di LKS-nya. Oke, itu untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, di LKS-nya sama, kalian ketikkan lagi di aplikasi Malmat 2X²2 plus 6X plus 5. Silakan, kalian ketikkan, saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kalau sudah, dan kalian betul mengetikkannya, nanti gambarnya akan seperti ini. Nah, ini kalian gambarkan di LKS-nya ya. Kalian gambarkan, silakan di LKS-nya. Gambar seperti ini. Kita masuk ke yang nomor 3. Nah, nomor 3 4x² plus 4x plus 1. Silakan kalian ketikkan di aplikasi Malmatnya. Saya kasih waktu juga beberapa detik nih. Silakan kalian ketikkan. Oke, kalau sudah, nah, kalau sudah dan betul mengetikkannya, nanti akan dapat gambar seperti ini. Oke, gambarnya seperti ini. Kalian gambarkan lagi di LKS-nya, gambar seperti ini. Masuk ke nomor 4. Ya, nomor 4 di sana min 2x² plus 4x plus 1. Ketikkan di aplikasi Malmat, coba. Diketikkan di aplikasi Malmat. Oke, kalau sudah,
Saya kasih waktu beberapa detik. Oke, beres ya. Nah, kalau betul nanti gambarnya seperti ini. Gambar grafiknya seperti ini, melengkung ke bawah. Ya, lalu ini kalian gambarkan di LKS-nya ya. Silakan kalian gambarkan gambar ini di LKS yang kalian sudah download tadi. Oke, selanjutnya min 2x kuadrat plus 4x min 3 sama kalian ketikkan di aplikasi Malmat. Saya kasih waktu beberapa detik. Silakan, lalu klik graph. Nah, kalau betul maka gambarnya akan seperti ini. Ya, kalau betul gambarnya akan seperti ini. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang ketikkan min 4x pangkat 2 ditambah 4x kurangi 1 di aplikasi Malmatnya. Lalu klik graph. Kasih waktu beberapa detik, silakan. Oke, kalau sudah berarti nanti kalau betul kalian mengetikkannya, gambarnya akan seperti ini. Ya, sama ya, mungkin sama dari aplikasi Malmat dengan gambar ini. Lalu kalian gambarkan lagi di LKS-nya, silakan digambarkan di LKS-nya. Oke, anak-anak sudah? Nah, kalian tadi sudah menggambarkan tuh ada 6 gambar dengan 6 persamaan kuadrat, 6 fungsi kuadrat. Nah, menurut kalian apa sih kalau tadi kan ada x kuadrat plus 3x plus 8 misalkan. Nah, itu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c itu adalah fungsi kuadrat. Nah, menurut kalian apa hubungannya A dengan gambar grafiknya? Ya, saya kasih waktu beberapa detik, silakan kalian pikirkan apa hubungannya A dengan gambar grafiknya. Oke, saya kasih ilustrasi seperti ini nih. A itu angka yang di depan x pangkat 2. Angka yang depan x pangkat 2, lihat. Ini yang depan x pangkat 2-nya ada 1, 2, dan 4. Gambarnya seperti ini. Lalu kalau misalkan x pangkat 2 depannya min 2, min 2, min 4. Gambarnya seperti ini. Menurut kalian, apa sih yang bisa disimpulkan dari sini? Apa hubungannya antara A yang ini atau angka yang di depan X dengan gambarnya? Silakan kalian pikirkan. Kalau kalian sudah dapat jawabannya, silakan kalian tuliskan di LKS-nya. Sudah? Oke? Kalau jawaban kalian adalah ini, untuk A-nya positif atau A-nya lebih besar dari 0, artinya A positif, maka gambarnya seperti ini. Terbuka ke atas. Tapi kalau A-nya negatif atau A-nya lebih kecil dari 0, maka gambarnya terbuka ke bawah. Kalau kalian jawaban seperti ini, berarti kalian sudah menyimpulkan kesimpulan yang benar. Oke, sudah paham ya? Yang pertama itu hubungan antara angka yang depan x pangkat 2 dengan grafiknya. Kalau positif, dia terbuka ke atas atau lebih besar dari 0. Tapi kalau negatif, lebih kecil dari 0, terbuka ke bawah. Nah, sekarang silakan kalian lihat lagi hubungan antara C itu yang ini yang tidak ada X-nya dengan gambar grafiknya. Saya kasih waktu beberapa detik untuk berpikir. Silakan kalian lihat tuh di LKS. Di LKS yang kalian punya, atau ini saya ilustrasikan. Ini C8 seperti ini, lihat di sini 8, 5, 1, lalu plus 1, min 3, dan min 1 C-nya. Gambarnya seperti ini. Oke, sudah dipikirkan apa hubungan antara C dengan gambar grafiknya? Sudah dapat jawabannya? Silakan kalian tuliskan di LKS-nya. Ya, kalau jawaban kalian seperti ini, bahwa hubungan C dengan gambar grafiknya, bahwa C itu seperti ini C. Kalau C-nya min 3, maka dia akan berpotongan di min 3, di sumbu Y. Jadi C itu memotong sumbu Y di titik C. Jadi kalau misalkan plus 5, maka nanti akan memotong sumbu Y-nya di 5. Plus 1, maka akan memotong sumbu Y-nya di 1. Itu hubungan C dengan grafik. Jadi grafiknya dia memotong sumbu ini nih, yaitu yang vertikal itu di titik ini. Kalau min 3, min 3. Kalau min 1, ya min 1. Oke. Kalau jawaban kalian itu berarti kalian sudah betul menyimpulkan. Ya, kita lihat lagi.
Nah, dalam fungsi kuadrat, fx ax kuadrat plus bx plus c itu ada yang namanya diskriminan. Diskriminan itu rumusnya b kuadrat min 4ac. Nah, diskriminan ini misalkan saya punya seperti ini contohnya, persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus 8, maka diskriminannya di sini b kuadrat, rumusnya b itu berarti yang ini min 6 pangkat 2 dikurangi 4a-nya berarti ini yang nempel di x kuadrat 1 dan c-nya di sini 8. Jadi ini a 1, b-nya min 6, c-nya 8. A-nya min 6 pangkat 2 ditambah dikurang 4. 4 itu rumusnya a-nya 1 8. Jadi ini min 6 pangkat 2 36. 4 kali 1 kali 8 32. 36 kurangi 32 4. Maka diskriminannya 4. Oke. Nah, sekarang tugas kalian adalah di LKS sudah ada, cari diskriminan dari fungsi kuadrat yang tadi kita gambar dari nomor 1 sampai nomor 6. Silakan, saya kasih waktu nih beberapa detik untuk kalian menggambar. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, kalau jawaban kalian 4, min 4, 0, 24, min 8, 0, maka jawabannya betul. Ya. Oke, silakan kalian yang tadi mungkin waktunya tidak cukup, kalian hitung dulu, boleh menghitung. Ya, kalau jawabannya 4, min 4, 0, 24, min 8, 0, maka jawaban kalian betul. Tapi kalau ada yang salah, misalkan di sini 20, berarti ada yang salah di perhitungannya ya. Ya. Oke, sekarang kita sudah dapat nih nilai diskriminan dari fungsi yang kita gambar tadi. Tadi kita sudah belajar bahwa yang di depan x pangkat 2 itu berhubungan dengan grafiknya terbuka ke bawah atas ke atas. C itu berhubungan dengan memotong sumbu x-nya di berapa. Nah, sekarang kita belajar diskriminan. Kira-kira menurut kalian apa sih hubungan antara diskriminan dengan grafik parabolanya terhadap sumbu x? Ya, silakan. Saya kasih waktu untuk berpikir apa hubungannya antara diskriminan dengan grafik parabola terhadap sumbu x. Silakan. Oke, saya kasih ilustrasi sedikit sebelum kalian menjawab. Tadi ini yang ini x kuadrat min 6x plus 8, d-nya sama dengan 4. Terus seperti ini grafiknya. Ini terhadap sumbu x di sini grafiknya. Yang ini kalau d-nya min 4 di atasnya. Kalau d-nya sama 0 pas di grafiknya. Yang ini juga sama, d-nya 24 di atas sumbu x grafiknya. Ini min 8 di bawah sumbu x-nya. Ini pas di sumbu x-nya. Oke, kira-kira nih kalian saya yakin nih sudah bisa menyimpulkan apa hubungan antara diskriminan nih, diskriminan ini. Ada yang diskriminannya positif, ada yang negatif, ada yang 0. Kita lihat grafiknya nih, perbedaannya. Untuk yang negatif, untuk yang sama dengan 0. Silakan, kalian pikirkan dulu tuh, lalu kalian tulis di LKS-nya apa hubungannya antara diskriminan dengan grafiknya. Oke, kalau jawaban kalian ini bahwa kalau diskriminannya positif atau lebih besar dari 0, maka grafik memotong di 2 titik, seperti ini grafiknya. Tapi kalau diskriminannya sama dengan 0, maka grafiknya pas di sumbu x-nya. Tapi kalau lebih kecil dari 0 atau negatif, maka ada di atasnya. Ya, kalau jawaban kalian seperti ini berarti kalian sudah hebat, sudah bisa menyimpulkan hubungan antara diskriminan dengan grafiknya. Jadi tadi kalau positif, maka dia memotong sumbu x-nya di 2 titik. Tapi kalau sama dengan 0, pas di sumbu x-nya atau hanya memotong di 1 titik. Nah, kalau lebih kecil dari 0, dia tidak memotong, dia ada di atas atau ada di bawahnya. Kalau jawabannya itu berarti kalian sudah hebat, sudah bisa menyimpulkan antara diskriminan dengan grafiknya. Nah, berarti sekarang kesimpulannya apa nih secara keseluruhan? Silakan kalian, kita tadi belajar yang nempel di x pangkat 2 atau A, C, lalu diskriminan. Silakan kalian pikirkan dulu, lalu kalian tuliskan kesimpulannya di LKS yang sudah disediakan tadi. Oke? Kalau sudah, kalau kesimpulannya kalian seperti ini, bahwa koefisien A itu menentukan dia terbuka ke atas atau ke bawah, seperti ini.
lebih kecil dari 0 dia terbuka ke atas, lebih besar dari 0 terbuka ke atas, lebih kecil ke bawah. Atau kalau negatif dia terbuka ke bawah, kalau positif dia terbuka ke atas. Tadi koefisien C menentukan titik potong dengan sumbu Y. Lalu diskriminan menentukan grafiknya. Apakah dia memotong di 2 titik atau di 1 titik atau tidak memotong sama sekali. Ya, kalau kesimpulan awal kalian ini yang kalian tuliskan di LKS berarti kalian hebat. Kalian sudah bisa menyimpulkan tentang fungsi kuadrat dari fungsinya terhadap hubungannya terhadap grafiknya. Nah, ada satu lagi. Ini tentang fungsi kuadrat juga sama. Dari sifat yang 3 tadi antara A, C, dan diskriminan, ini ada satu lagi nih yang unik dari fungsi kuadrat ini. Kita lihat ya. Ini jika kita lihat di sini ada grafik fungsi kuadrat, lalu di sini ada titik A, di mana titik A ini nilainya 2,0. Nah, ini titik A ini berada di dalam grafik ini. Sehingga ketika saya memasukkan X-nya 2, ini kan 2,0, 2 pangkat 2, 4 kurangi 4, sehingga hasilnya 0. Jadi ketika saya pindah ke sini, ini 0, min 4, titiknya ketika saya masukkan X-nya 0, lalu dikurangi 4, hasilnya min 4. Lalu kalau saya pindah lagi ke sini, min 2 pangkat 2, itu 4, kurangi 4, hasilnya 0. Nah, artinya dalam fungsi kuadrat ini, ketika titiknya berada di dalam grafik ini, artinya ketika kita masukkan X-nya ke dalam fungsinya, maka hasilnya nilai fungsinya itu sendiri. Itu adalah salah satu sifat lagi dari grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Nah, jadi tadi ada 3, A, C, D ya anak-anak. Lalu sekarang tadi yang sifat dari titik yang dilalui di dalam fungsinya itu sendiri. Jadi kalau titiknya 2,0 artinya ketika 2-nya saya masukkan ke X ini hasilnya harus 0. Oke, sekarang kita latihan nih. Di sini ada fungsi, lalu sini ada grafiknya beberapa. Kira-kira menurut kalian itu mana nih yang sesuai dengan grafiknya untuk X kuadrat min 2X min 3. Kira-kira mana sesuai dengan sifat tadi? Oke, tadi kan kalau X-nya pangkat 2 ini positif. Kalau positif berarti kemungkinan jawaban adalah ini, terbuka ke atas, ini, dan ini. Karena ini X kuadratnya positif, berarti kemungkinan jawaban A, B, dan C. Oke, sekarang di sini C-nya min 3. Kalau C-nya min 3 berarti yang motong sumbu Y-nya harus di min 3. Kita lihat, ini di 0, otomatis yang ini salah. Ini di min 3 ada kemungkinan, ini min 3, ini juga ada kemungkinan min 3. Berarti kemungkinan jawaban B dan C. Oke, kemungkinan jawaban B dan C. Sekarang di antara B dan C ini mana yang betul? Di sini ada yang beda nih, ini 1, min 4, ini min 1, min 4. Tadi di sifat terakhir ketika kita masukkan 1 ke dalam X, hasilnya harus yang sebelahnya. Nah, kita uji coba saja. Kita masukkan X-nya 1. Kalau X-nya 1 berarti ini 1 pangkat 2, yang ini dikurangi 2 kali 1 kurangi 3. 1 pangkat 2 itu 1, 2 kali 1 min 2 kurangi 3. 1 kurangi 2 min 1, min 1 utang 1 utang lagi 3, jadi utang 4. Betul ya? Jadi kalau 1 hasilnya min 4, ini betul, 1 hasilnya min 4. Berarti yang ini pasti salah, maka jawabannya adalah yang B. Oke, paham ya? Kita lihat lagi, latihan lagi. Min 2x kuadrat plus 4x plus 1. Ini x kuadratnya negatif. Kalau negatif berarti dia terbuka ke bawah. Berarti kemungkinan jawaban C, D, dan E. Kemungkinan jawabannya. Di antara C, D, dan E, kira-kira mana yang betul? Kita lihat, ini memotongnya di angka 1. Oke, kalau memotong di angka 1 ini betul, 0,1 memotong di 1, ini 0,1 memotong di 1, berarti ini betul, ini 0. Berarti yang E salah. Kemungkinan jawaban berarti C dan D, yang ininya 1. Oke, kita lihat.
Kalau yang ini di 1,3, kalau ini di min 1,3. Berarti kita uji coba nih, kalau 1 hasilnya apakah 3, kalau hasilnya 3 berarti itu jawabannya. X1 masukkan ke sini min 2 X kuadrat berarti 1 kuadrat tambah 4 kali 1 tambah 1. Berarti 1 pangkat 2 1 kali min 2. Min 2 4 kali 1 4 tambah 1. Min 2 utang 2 dibayar 4 berarti kan 2 sisa 2 2 tambah 1 jadi 3. Berarti betul X nya 1 hasil fungsinya 3 1,3. Berarti yang ini pasti salah, maka kemungkinan jawaban adalah yang C. Oke, anak-anak, mudah-mudahan kalian paham ya antara mencocokkan antara fungsi dari parabola, fungsi kuadrat dengan grafiknya. Nah, kalau kalian mau latihan nih untuk menentukan mana grafik, mana fungsinya, mana grafiknya, silakan kalian bisa cobain suatu game. Nanti ini gamenya, linknya ada di deskripsi YouTube ini ya. Game fungsi kuadrat atau gg.gg game fungsi kuadrat. Silakan kalian nanti bisa drag nih. Ini yang ini persamaan yang mana, yang ini fungsinya yang mana, ini fungsinya yang mana, dan yang ini fungsinya yang mana. Itu bisa di drag di gamenya. Silakan kalian coba sampai dapat nilai 100. Nah, kalau sudah dapat nilai 100 bisa di screenshot nih lalu dikirimkan ke saya. Ya, itu selamat bermain game. Semoga kalian memahami materinya. Oke, terakhir dari saya, kenapa sih kita belajar fungsi parabola ini? Selain ini memang digunakan di beberapa bidang di kehidupan, tapi yang pasti ini mengajarkan kepada kita. Di sini ketika parabola ini ada yang naik, lalu ada yang turun, atau ada yang turun, ada yang naik. Itu mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu kadang naik, kadang turun. Nah, tapi yang pasti kalian jangan pernah putus asa ketika kita menemukan kesulitan atau ketika hidup kita sedang turun. Karena pasti ada suatu titik kita akan kembali menemukan kemudahan. Gitu. Oke, semoga dengan belajar ini kalian paham dan kalian juga lebih bersemangat. Jangan pernah putus asa dan kalian terus mencari solusi dari kesulitan yang ada. Oke, selamat belajar anak-anak.